Tanggal 9 Oktober tahun 2023 Jasriyadi mengadukan 7 pimpinan dan anggota KPU serta Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena diduga melanggar etik dalam menangani pendaftaran dirinya sebagai caleg dari Partai Garuda. Dalam pengaduan itu, Pelaksana Harian Bawaslu RI Herwin J. Hamalonda turut dilaporkan atas dugaan yang sama. Jasriyadi adalah mantan narapidana kasus yang syarat keganjilan. Dia ditangkap polisi dengan tuduhan sebagai bos Saracen, sebuah kelompok penyebar hoaks dan kebencian dengan motif ekonomi. Namun, ketika di sidang dia justru dituduh melakukan ilegal akses ke komputer temannya sendiri yang bernama Sri Rahayu, dan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Pada Senin tanggal 20 November tahun 2023, DKPP mulai menyidangkan gugatannya. Sidang itu berlangsung lebih dari 7 jam, dimulai pukul 10 pagi hingga hampir pukul setengah 6 sore. Baik, pada sore hari ini ingin saya sampaikan, baru saja kita ikut sidang dalam agenda sidang pertama, yaitu dalam agenda pembacaan pengadu dan teradu dan pihak-pihak terkait. Di dalam pengaduan tadi kita menyampaikan bahwasanya KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah menafsirkan bahwasanya saya sebagai mantan narapidana harus menunggu masa jeda 5 tahun. Nah, dengan adanya penafsiran itu, saya selaku warga negara Indonesia, yang lainnya mantan narapidana belum memenuhi masa jeda 5 tahun itu lolos. Nah, kalau saya kenapa tidak bisa lolos, dan itu ditafsirkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh sebab itu saya lapor ke DKPP dan hari ini masih sifatnya itu masih membacakan pengaduan dan jawaban teradu terus dalam pihak terkait. Untuk lebih lanjutnya sisi hukum dari kita menguasakan kuasa hukum kepada Pak Juju Parwanto, Pak Azam, terus Pak Egy Zuzana, terus Pak Andi, mungkin bisa mewakili dari Bang Egy atau dari Pak Azam. Pak Majas dulu. Oh, saya mau tanya, tadi kan ada jawaban dari teradu ya? Iya. Pendapat Mas atas jawaban teradu itu gimana? Nah, kalau dari jawaban teradu itu banyak yang nggak sinkron. Apa yang kita adukan itu jawaban mereka itu entah kemana-mana gitu. Dan tadi di saat pendalaman, mulai pendalaman pengaduan kita tadi itu juga banyak yang beralibi lah gitu, nggak mau mengakui kesalahan. Substansinya apa? Itu KPU. Nah, jadi ya nanti untuk keputusan itu KPU lah yang bisa memutuskan. Kalau kita kan sifatnya untuk mengadu dan ingin membuktikan di persidangan ini, begitu. Pada Mas Ajam ya, Mas, bagaimana Mas melihat respon dari teradu dan juga bagaimana tadi hakim dalam menangani perkara ini? Apakah cukup independen atau seperti apa? Saya kira kalau untuk hakim sudah cukup baik ya. Hanya perlu kita luruskan bahwa komunikasi yang dibangun oleh teradu dan pengadu itu harus objektif nanti dijawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang saya melihat teradu ini terlalu muter ya. Terlalu muter. Jadi seolah-olah apa yang dia jelaskan itu menjadi fakta yang padahal rapuh. Ya. Rapuhnya itu setelah pihak terkait juga menjelaskan, saksi yang dari kita juga menjelaskan. Nah, namun lagi-lagi persoalan ini kembali kepada objektivitas hakim, ya kan? Makanya di akhir cerita itu saya menyampaikan dengan tegas dan keras bahwa KPU kalau untuk rakyat kecil, ya kan? Ya, gitu. Tajam, silet. Tapi kalau untuk anak presiden lanjut aja, walaupun dunia tahu, bahkan nasional dan internasional mengerti. Sehingga pikiran saya sebagai warga negara Indonesia yang sah semua ya, rekan-rekan, merasa malu. Ya, merasa malu dengan kejadian fakta begini. Apa arti 9 pilar gitu loh ya, yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Itu adalah hakim paling tinggi Mahkamah Konstitusi, tapi mencerminkan keburukan. Bahkan ingat, seluruh hakim itu mengalami masalah kode etik, hanya ringan, sedang, berat, kan begitu. Tapi intinya kan kena, kan begitu kan. Nah, ini luar biasa kejahatan. Dan KPU
membuat peraturan sendiri namanya PKPU 10 2023. Itu dilanggar dalam konteks yang lain, saya katakan, yang ada hubungannya dengan ini. Konteks yang lain menyentuh mengatakan dalam tulisannya bahwa tetap umum 40, tak ada penambahan frase. Berarti orang yang belum 40 apapun alasannya tak mungkin bisa. Tapi di putusan MK yang sudah dipecat itu, Anwar Usman itu bisa masuk dengan usia mau masuk 36. Nah, kenapa ini yang sudah jelas gitu ya, kok masih dibuat bulat sedemikian rupa? Padahal ada beberapa perkara-perkara korupsi yang ancamannya 10 tahun, ancamannya 12 tahun, tapi mereka bisa. Nah, ini rusaknya moral ya. Rusaknya juga para orang-orang di KPU ya, kalau kita jadikan acuan. Dan ada yang lucu lagi yang tadi dibacakan oleh rekan kita, koordinator lah ya, tentang putusan MK 2022. Jelas itu bahwa poinnya yang dimaksud bukan pidana umum. Yang dimaksud pidana umum bukan pidana politik, khusus. Pidana khusus, bukan. Artinya exception, pengecualian. Itu real sudah. Tapi tetap dilanggar kok. Nah, ini yang saya katakan bahwa KPU juga tidak mau membaca itu. Nah, sebaliknya kalau kembali kepada anak presiden, terang-terangan saya kasih tahu. Putusan itu terang-terangan menambah frase, menambah norma yang tidak boleh. Gol. Nah, lanjut kepada beliau sekarang. Ya, saya tambahkan ya bahwa kasus daripada sahabat saya ini, Saudara Jasri dari Riau Pekanbaru sana, di mana beliau mencalonkan diri sebagai salah satu caleg dari partai politik di Pekanbaru itu, intinya semua persyaratan sudah dipenuhi, ya loh, semua dilengkapi, dan detik terakhir finalisasi kepada dari pihak KPU Pekanbaru begitu ya, menyatakan bahwa beliau tidak memenuhi syarat, ya, tidak TMS. Ya. Nah, hanya dikarenakan satu alasan, yaitu mantan terpidana. Nah, tadi juga sempat saya tanyakan di persidangan tadi bahwa terpidana dalam kasus apa, kan tidak jelas dan tidak dijelaskan oleh KPU itu. Kalau kita bicara normatif hukum pidana kan tentu pasti ada pidana umum, pidana khusus kan begitu ya, rekan Azam ya. Ya, jadi kalau rekan saya ini misalnya nyolong kambing, nah, masuknya pidana umum jelas. Ya toh, bawa kabur istri orang, atau bawa kabur mobil orang kabur, kena itu pidana. Nah, Saudara Jasri ini tidak termasuk ketidaksaluang lingkup dalam arti pidana umum itu. Artinya beliau masuk di dalam khusus. Dijelaskan rekan saya tadi, keputusan MK tahun 2020 itu sudah jelas-jelas menyatakan 22 keputusan MK itu exception, ada sila hukum gitu, ada pengecualiannya. Ya, dikecualikan yaitu mereka-mereka yang memiliki persoalan hukum politik ya, soal politik. Jadi jelas-jelas Saudara Jasri Adi ini diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru itu adalah masalah politik ya, pada waktu biasalah urusan capres-capres juga seperti ini. Itu jelas. Jadi artinya keputusan KPU Riau itu dan Bawaslu juga salah menerapkan hukum dalam hal ini. Ya, boleh kita katakan jadi peradilan sesat lah, seperti itu kira-kira bahasa itu. Akhirnya merugikan rekan kita ini. Ya toh. Nah, makanya celahnya adalah masih memungkinkan kalau seandainya pihak KPU mau merevisi keputusannya, karena masih ada di sana sisa kursi sekitar 3 caleg ya. Nah, artinya kalau beliau katakan disahkan kembali untuk dicalonkan kembali sebagai salah satu caleg di Pekanbaru itu masih memungkinkan. Itu harapan kami seperti itu. Dan memang tidak akan terbukti sama sekali tentang kesalahan beliau secara pidana. Secara pidana. Seperti itu ya. Berarti dengan tadi jadwal persidangan ini, kemungkinannya untuk diterima gimana? Ya kalau menurut keyakinan kami ya tentu majelis harus memenuhi permohonan pemohon dalam ini, karena memang tidak ada bukti sama sekali bahwa Saudara Jasri Adi melakukan suatu tindak pidana tadi ya, pidana yang kita katakan pidana umum, tidak ada. Jadi apa yang menjadi dasar urusan kesalahannya kan gitu. Kalau dalam ilmu hukum kan harus ada
tidak ada seseorang atau azas pidana itu tidak ada seseorang bisa dipidana ya, kecuali ada kesalahannya. Kan begitu, itu azas pidana begitu, pidana KUHP. Dan ada yang dirugikan. Nah, seperti itu. Jadi beliau nggak ada itu unsur pidana, gitu. Iya, namanya optimis lah bisa diterima. Kira-kira begitu. Makasih, Pak. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.